Yang jelas dan nyata itu segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda? Iya. Nah pada saat itu kan lewat Bermuda kan. Bermuda, dan waktu itu jam istirahat, ya kan. Jadi kompas gue tuh muter, nggak tahu arah dan tujuan. Muter ada magnet yang... Iya, itu muter terus itu. Nggak tahu kemana itu, udah muter aja. Panjang rambutnya tuh emang sampai lebih pada 2 meter, nggak mungkin kan? Menjuntai sampai panjangnya segitu kan nggak mungkin. Oh, lu ngeliat sosok kayak gitu? Iya, itu cuaca tuh bagus sekali. Ya, cuacanya bagus, tahu-tahu udah kita nyebrang, udah mendung ketutup gitu. Sampai apa ya, security di atas kapal tuh sampai mau apa ya, memastikan memastikan bener nggak sih, bener sih. Karena nggak mungkin dong jam 10 malam keadaan ombak segitu gede, kapal kan goyang gini terus kan, kapal goyang, nggak mungkin. Akhirnya di klakson aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ritan, di Q Mystery Everyone Has Story. Malam ini saya melanjutkan pembicaraan saya dengan teman yang kemarin sempat kita bahas tentang masalah rumahnya. Nah sekarang nih, gue penasaran dengan orangnya. Siapa sih nih? Gitu. Ayo kalau belum sahabat Q Mystery yang belum kenal nih, kita kenalan dulu ya. Nito bro, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Apa kabar kabarnya? Alhamdulillah baik, alhamdulillah baik. Iya. Kemarin kita udah cerita tentang rumah lo nih. Iya, benar. Makasih bro, kasih kesempatan. Iya, secara nggak langsung garis besar keluarga dan rumah lah ya. Iya, betul. Nah sekarang gue penasaran nih. Gue penasaran dengan diri lu. Dari semua yang udah lo ceritain itu, lu pernah belajar nggak sih? Maksudnya belajar ilmu-ilmu begitu? Enggak. Dan gue emang belajar seperti itu memang tidak diperbolehkan kan. Dari keluarga gue juga tidak diperbolehkan. Dari agama pun sudah jelas dan nyata. Itu kan namanya kayak syirik ya kan. Mengutamakan yang seperti itu nggak boleh. Cuman satu aja, kita percaya sama Allah. Gitu, bro. Sekarang lo aktivitasnya apa? Sekarang aktivitas gue sebagai pelayan di salah satu kafe, restoran nih di Hard Rock, Jakarta. Hard Rock Cafe Jakarta. Iya. Tapi basicnya emang lu dari situ? Maksudnya? Basicnya dalam arti gimana? Basicnya kerjaan lu pada awalnya memang servis bidang jasa seperti itu? Iya, gue F&B ya, food and beverage. Ya, oh, gitu. Food and beverage. Iya. Sebelum di Hard Rock lu di mana? Gue dulu sempet kerja selama beberapa tahun di kapal pesiar. Di kapal pesiar? Kapal pesiar ya. Waduh, keliling dunia nih kita nih. Alhamdulillah bro. Betul. Gue jadi penasaran, di kapal itu ada hal-hal mistis gak sih? Enggak. Kalau menurut pengalaman gue ya, nggak di darat, nggak di laut itu sama, lebih kuat, zonanya itu lebih kuat di laut malah. Itu lu naik kapal tahun berapa? Gue 2005. Oh berangkat 2005? Iya 2005, umur gue waktu itu pas persis 21, karena di Amerika umur di bawah 21 ditolak dari kedutaan Amerika, ditolak benar-benar. Pas persis 21 silahkan. Gitu. Oh, persyaratannya betul, umur jelas gitu. Dari 2001 ya? 2005 sampai 2017. Oh, nggak terlalu lama lu turun ke daratnya ya? Iya, gue baru 2017, terus gua kerja di Hard Rock gitu. Gitu. Terus pengalaman apa yang udah pernah lu temuin selama berlayar? Kalau yang selama gua alami ya, itu waktu gua masih jadi in-room dining ya. Mungkin kata-kata ini terlalu awam ya buat orang-orang yang belum ngerti F&B ya. In-room dining itu tugasnya mengantarkan makanan, orderan dari tamu. Yang ada di kamar? Yang ada di kamar, per kamar. Iya, kita cuma nganterin aja.
Cuman kalau dari situ tuh kan kadang kan sampai 24 jam itu kan. Yang paling pengalaman gue yang paling agak lumayan ngeri itu pada saat di situ gue nggak ngeliat jam. Intinya setelah jam 12 kita setengah 1 ya kan. Posisi gue itu udah capek ya kan, capek karena mulai dari pagi sampai malam kerja kan 14 jam kalau di kapal ya kan. 14 jam? 14 jam pokoknya satu shift 14 jam 14 jam ya segitu ya kan. Nah pada saat itu terakhir meter di gua atau dining room manager ngomong, lo clear up lantai segini, gue lupa lantai berapa ya. Nah pada saat itu gua bawa troli room service, yaitu indung dining itu, gua bawa troli. Itu terakhir ada di pojok, itu di luar cabin, kita bilangnya kamar itu cabin ya. Cabin itu kebanyakan satu tray itu makanan kotor. Oke. Ya kan? Gue satu gue ambil satu. Nah terakhir yang paling pojok sendiri itu cuman pokoknya kalau gue lihat itu bukan manusia, udah gitu aja, bukan. Lo kenapa bisa ambil kesimpulan gitu? Nggak mungkin bro, manusia panjang rambutnya tuh emang sampai lebih pada 2 meter, nggak mungkin kan? Menjuntai sampai panjangnya segitu kan nggak mungkin. Oh lu melihat sosok kayak gitu? Iya, gue bukan gimana istilahnya, gue dengan mata gue kepala sendiri. Tapi kan gue cuman, ya emangnya itu ada. Tapi kan gue tetap intinya sih, kalau ada keadaan tenang, udah kalau lo tenang ya udah, itu nggak akan lama kok. Hitungan cuman detik dia akan hilang. Dia cuman dia tuh ketemu sama kita, cuman nunjukin nih saya nih ada. Saya eksis gitu ya. Saya ada nih kan ya, eksis gitu kan. Tapi buat mereka sial. Ketemu kita tuh sial. Ya mau nggak mau memang waktu itu saya cuma dorong troli mau ngambil kelirapan dari makanan-makanan yang itu dari kamar-kamar tamu. Mau saya ambil dia, saya ketemu dia ya kan. Tapi saya berhenti. Ya kan, saya berhenti. Cuman lihat-lihatan aja. Tapi memang dia cuman mukanya ke sana. Oh, jadi ngebelakangin doang ya kan, ya udah gue berhenti aja, ya udah akan tatapan istilahnya gue mau melangkah cuman satu step doang, satu langkah aja tangan kaki gue tuh nggak bisa jalan, nggak bisa, kayak ketahan gitu. Iya kayak ketahan tapi gue tenang, gue baca terus gue baca hitungannya detik bro, tapi pas pada saat hilang itu bau kebakar. Gue kebakar. Bau sangit gitu. Kayak rambut kebakar. Rambut kebakar gitu. Ya mau nggak mau gue clear up juga. Gitu. Kebakar ya udah. Itu pengalaman gue. Pengalaman gue yang benar-benar nyata gitu. Kalau cuman digangguin sih ya paling gue clear up. Biasanya gini kan, kalau di kapal tuh kan ada namanya kan dancer. Ya kan di stage itu kan ada dancer. Nah, kalau di kapal itu setelah dancer itu kan para penari kan ada yang cewek, ada yang cowok kan. Itu ada ruang gantinya belakang kan. Iya. Itu kan kedap dan memang lembab. Gue tiap kali mereka selesai paling jam 1, jam setengah 2, gue pasti clear up makanan mereka. Oh, di ruang pengganti itu? Pengganti itu, kan ada toiletnya, ada ruang make up itu kan. Itu gue dikerjain kalau itu. Ya ampun. Itu dikerjain. Kerjain di flash, kayak toilet gitu kan, toilet. Bener emang udah nggak ada orang di situ bro. Tahu-tahu cekok gitu ngepres sendiri. Ya kan gue pernah mencoba kan plumber tuh kalau kita tuh yang tukang benerin toilet lah ya. Itu khusus untuk orang Filipina. Dia perbaiki nih. Gue telepon, dia datang, diperbaiki, udah beres bilang gitu kan. Udah beres. Oh iya makasih gue bilang gitu kan. Gue tetap dengan fokus punya gue kelirapan. Masih juga itu juga lah keran kenapa aku bisa kebuka sendiri? Lah kebuka ngucur sendiri. Ini siapa? Orang yang pintu sebelah sana kunci bawa gua. Plumber mau masuk ke ruangan ganti itu nggak bisa. Lu megang kan. Vingkat gua bawa. Vingkat tuh kayak kartu kecil. Fungsi bisa ngebuka. Iya, itu doang. Itu cuma 2 doang. Itu yang gua penasaran yang rambut panjang itu loh dia. Dia rambutnya hitam apa gimana? Putih. Dia putih rambutnya. Putih, kayak orang ubanan.
Ubannya udah uban, menjuntai ke belakang panjang gitu. Terus pakai baju apa dia? Gini kayak orang Belanda. Tapi cuman setengah badan ya bro, namanya juga apa ya setengah badan gini, tapi kan nggak ada kakinya. Kita kan kejar entah kakinya ke sana apa ke bukan, yang penting dia cuman gini doang, udah ini menjuntai ke belakang. Itu udah menjuntai udah gitu doang. Kan selama lu berlayar nih, pasti kan lu kan melewati lautan atau daerah yang dianggap sama orang-orang itu angker. Oh, oke. Iya kan? Oke. Lu pasti selama lu melakukan pelayaran pasti pernah lah lewat situ. Mungkin berkali-kali kan? Iya. Ada nggak pengalaman lu ngelewatin tempat tersebut? Kalau pengalaman gua itu yang jelas dan nyata itu segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda? Iya. Itu kan posisinya segitiga Bermuda antara Florida, Bahamas, sama Key West. Itu Bermuda itu. Nah, kebanyakan kalau kapten yang sudah berpengalaman pasti lewatnya minggir. Tapi kalau udah di atas jam terbang, mereka berani taruh nyawa tengah dia. Oh, ngelewat jalurnya rada singkat. Iya, motong. Iya, ya kan. Tapi kebanyakan di itu. Tapi kan kalau orang percaya itu pasti lewatnya pinggir. Ya. Gak berani macam-macam. Banyak sih sebenarnya kayak gitu. Sama lu lewatin daerah tersebut, pernah ada kejadian? Kalau kejadian sih kompasnya ngeblank, muter. Kan gua kalau di cabin atau kru cabin atau tempatnya kamar untuk staff atau karyawan itu kan pasti ada kompas. Iya, kan? iya. Kalau gua pasti bawa sejadah ada kompasnya. Nah pada saat itu kan lewat Bermuda kan, Bermuda dan waktu itu jam-jam istirahat, ya kan. Jadi kompas gua tuh muter, nggak tahu arah dan tujuan. Muter ada sendiri. magnet yang Iya, itu muter terus itu nggak tahu kemana itu udah muter aja. Jadi gua tetap fokus saya, kan namanya juga ini kan Allah kan fleksibel ya, mau arah mana gitu. Ya itu muter aja lah. Gua cuman ya muter-muter udah benar. Tuh. Terus yang kalau kita di posisi di luar atau di arah mana ya, outdoornya di atasnya itu kan paling lantai 9 paling atas itu kan dekatnya kolam renang. Itu padahal deket namanya pulau-pulau kan. Biasanya itu kita tuh nyebrang itu nggak ada yang berani malam. Banyak selalu siang kalau nggak pagi. Pagi kalau nggak siang, penting jangan sampai malam. Itu biasanya kan kalau kapal nyebrang ke Bermuda itu kan pagi kali kan. Itu udah menjelang sore mau maghrib itu kan banyak burung. Iya. Ya kan? Itu nggak ada sama sekali. Gak ada. Bener-bener kosong kayak nggak ada apa-apa. Cuman hanya Bermuda. Biasanya selama pengalaman gue selama 13 tahun, 14 tahun di kapal, biasanya kapal yang mendekati daratan itu pasti melihat namanya burung. Iya. Pasti diputar burung. Itu salah satu tanda dekat pulau. Iya, gitu. Tapi di daerah Bermuda nggak ada burung. Nggak ada. Selama gue pengalaman. Dan udaranya luar biasa aneh gitu. Orang nggak ada, kalau dilihat dari cuaca dari kapten ngumumin kan bahwa semua dari Florida kita mau ke arah Key West. Itu kan Key West itu kan the best location untuk untuk mereka para passenger itu untuk ngeluarin duit sebanyak-banyaknya ya pesiar ya. Itu cuaca tuh bagus sekali. Ya, cuacanya bagus. Tahu-tahu udah kita nyebrang udah mendung ketutup gitu. Nah, Cuaca nggak jelas. Nggak jelas, jelas diumumin cuaca bagus. Tapi selama lu kan ini nih berlayar nih. Iya. Selama lu berlayar kan kapalnya pasti kan ganti-ganti nih. Apa lu satu kapal? Ganti-ganti bro. Ganti-ganti Bro. Dari kapal yang lu pernah kerja, ada nggak ya ketika lu naik ini kapal kayaknya angker banget ya hawanya tuh? Kebanyakan kapal-kapal tua sih bro. Kapal-kapal tua gitu kan. Semuanya contoh tuh Amsterdam, yang sekarang Amsterdam tuh udah dijual kan. Dijual, beli kapal baru lagi. Itu kan emang kapal tua banget itu kan ya Amsterdam itu. Kapal itu ya
apa ya, kalau gue lihat sih kadang sebelum berangkat kan pasti kan dicek dulu kan kondisi secara mesin, keseluruhan. ya overall apa kapal itu seperti apa ya kan, jalan seperti biasanya. Atau tahu giliran mau berangkat dari Amerika ke Eropa kondisi kapal udah baik, makanya bisa berlayar. Ya kan namanya ada namanya pengecekan di custom ini semuanya kan, barulah itu berlayar lah. Pada saat udah mau crossing, istilah crossing tuh nyebrang. Ya kan dari Florida mau ke Caribbean, ya kan kita mau ke Bahamas atau ke Meksiko, itu kan Caribbean. Itu tuh mesin tuh ada 2, ya kan, port set sama starboard set. Dan starboard set kanan, port set tuh kiri. Nah yang mati kenapa yang selalu yang belah kiri? Jadi kapal tuh asalnya kan begini, ngoleng, ya kan, miring, udah kayak cupang kayak kalah kayak gini. Itu mesti kejadian. Itu aneh itu, istilah. Jadi perasaan ya orang-orang yang naik kapal itu udah kayak orang oleng gini semua. Tapi masih aman. Aman gitu. Aman gitu. Cuma memang daya-dayanya jadi yang tadinya aturan lurus jadi miring. Dan itu selalu terjadi. Selalu terjadi, iya, terjadi gitu. Itu tuh udah kapal udah puluhan hampir puluhan tahun itu. Itu kapal tertua itu, Amsterdam itu. Kapal. Selama lu berlayar lu ada pengalaman nggak? Kan oke lah kita orang Indonesia ya, kita percaya dengan hal-hal seperti itu. Betul. Sedangkan lu pernah ketemu sama teman lu dari luar gitu, yang percaya juga tentang hal seperti itu dan bercerita sama lu. Kebanyakan orang Meksiko. Meksiko, karena magicnya kuat dia. Meksiko itu daerahnya daerah Puerto Vallarta. Magicnya kental banget. Namanya Gonzales. Dia pernah cerita sama lu? Emang dia keluarganya emang dukun. Ya ampun. Emang dukun. Dia dukun banget itu keluarga dia. Gonzales. Dia pernah cerita kisah dia atau tentang dia ketika di kapal? Kalau kayak gitu sih dia nggak pernah cerita apa-apa sih ya kayak gitu kan. Cuman dia percaya Indonesia juga senang mistis. Oh, dia sempat bilang begitu. Iya. Cuman kalau yang dia pengalaman tuh dia nggak mau cerita, mungkin dia bungkam ya kan. Soal masalah itu bungkam. Tapi sempat gue korek-korek dia nggak mau ngomong. Mungkin dia tradisi dia harus nggak boleh begitu apa gimana. Harus tetap rahasia dia sendiri lah. Itu istilahnya. Tapi kalau misalnya selain Indonesia kan banyak juga orang-orang Asia yang berangkat kan, yang ikut kerja. Tadi kan lu sempat bilang ada orang Filipina, mungkin juga ada orang Thailand dan sebagainya. Mereka itu pernah nggak bicara sama lu bahwa mereka juga percaya dengan hal-hal mistis seperti ini? Percaya juga. Orang Thailand, orang Filipina itu percaya. Sampai orang Amsterdam percaya juga. Karena kaptennya juga orang Amsterdam, officernya, perwiranya di atas kapal itu kan officer, ya kan namanya. Itu percaya kalau begitu mereka. Meskipun mereka orang bule tetap percaya bahwa seperti itu emang ada. Dia percaya. Gitu. Tapi lu sempet cerita nih di luar frame tadi itu. Yang masalah lonceng apaan tuh tadi? Nah, lonceng itu tuh di kapal Zuiderdam. Jadi pada saat itu setelah melewati Bermuda itu kan, jadi kan gue masa kontrak kerja tuh kan kadang 10 bulan, kadang 6 bulan ya kan. Nah selama itu gue pas bareng sama kaptennya itu emang gue kenal banget kaptennya ya kan. Dan gue kenapa kenal karena gue sering nganterin botol-botolan Jack Daniels, makanan ya sama dia. Pada saat gue ke atas itu habis melewati Bermuda, gue nganterin makanan terakhir kan. Punya dia ruangan untuk di bridge itu anjungannya kapal, ya kan, tempat navigasinya, control roomnya di situ kan. Nah di situ lu bisa bayangin itu lonceng di atas kapal gedenya segambreng gitu, dan di lasing itu diikat sama wire yang kuat itu kan, dia nggak goyang ya kan. Nah di situ kapten cuman apa ya, mungkin kapten orang bule itu dibikin lelucon kali ya. Kalau kita kan gila gitu kan. Tapi dia dengan santainya aja, lu lihat deh bilang gitu kan. Lu lihat. Jadi gue dilihatin tuh gue sangkain apa? Ternyata lonceng yang udah diikat sama wire sama apa ya? Pegangannya ada pegangannya. Iya, pegangannya itu bisa
goyang gitu. Ternyata di bawahnya lonceng itu kayak mungkin kayak kita kayak Mbak Kunti gitu ya, putih dia cuma pakai jubah putih. Itu malam, pokoknya di atas jam 10 bro. Ya mana ada sih tamu di ujung kapal itu, kapal kan ngurusin gini, itu di ujung ini di atas ini lonceng. Ya mana ada sih tamu kayak gitu? Ya kan nggak ada. Itu tuh digoyangin dia gitu. Dimainin kan goyang gini. Ya makanya kalau dipikir kasat mata, orang udah diikat pakai lasing, pakai besi, itu goyang-goyang ya ngapain? Padahal kapten udah kasih sirene untuk tuh perempuan pergi. Duot, nggak pergi. Masih aja dimainin bandel. Kita semua, jadi bukan gua ya, saksinya itu kapten, staf kapten, terus officer, chief engine, itu pada datang ke atas semua. Ngecek. Di CCTV-nya ada CCTV-nya. Itu udah direkam itu, sampai kenyorot ke loncengnya itu. Udah itu gitu kan, akhirnya lama-lama dia hilang. Orang-orang pada ngeliatin udah ke atas kan. Tapi pertanyaannya, setelah dia hilang, kan pasti terekod di CCTV. Setelah kita setel lagi, nggak ada. Jadi yang orang-orang itu ngelihat melalui CCTV? Enggak, langsung lihat kan kalau di Anjungan itu kelihatan semua lah ya? Itu kan kaca semua kan, kacanya kan begini kan, jadi orang bisa lihat tuh. Ya ada kan? Apa di depan biar kelihatan? Iya gitu kan. Sampai security di atas kapal tuh sampai mau memastikan bener nggak sih. Karena nggak mungkin dong jam 10 malam keadaan ombak segitu gede, kapal kan goyang gini terus kan, kapal goyang. Nggak mungkin, akhirnya di klakson aja. Tapi kan di CCTV ini kenapa setelah dia hilang terus kita play lagi nggak ada. Tapi loncengnya tetap bergerak? Enggak. Enggak bergerak? Enggak. Pokoknya kita cuman diliatin dengan kasat mata kita aja. Yang pada waktu itu aja? Saksi aja. Kan itu kan bukan, itu lebih dari 10 orang pada di Anjungan cuman gini doang. Oh iya benar. Itu benar. Itu. Angker juga. Iya, tergantung kapalnya, bro. Biasanya kayak gitu kurang sajen kali. Sajen. Iya, kurang sajen, bro, biasa. Oke deh, bro. Makasih banyak nih pengalamannya. Siap. Oh iya, bagi sahabat Chemistry yang belum kenal sama Nito ini sebenarnya punya channel YouTube. Iya, bro ya? Iya, betul. Namanya apa, bro? Karuna Nito. Iya. Konten tentang apa, bro? Itu konten gue tentang sedekah. Wis, cakep. Jangan lupa untuk like, subscribe punyanya si Nito ya channelnya ya. Dan bagi kalian yang belum like, subscribe channel Chemistry, buruan sekarang juga. Karena nanti bakal ada cerita-cerita lebih menarik. Saya Ritan bersama Karuna Nito. Chemistry, everyone has story.